Oke Pak An, terkait perumahan syariah Pak yang lagi ini sekarang Pak, untuk perizinannya sama mana Pak? Iya, jadi kemarin mereka ini sudah melakukan gerakan-gerakan ya, di tempat mereka akan membuat usaha perumahan itu. Kemarin sudah kami datangi karena pada saat mereka membuka lahan itu belum ada laporan berkas terkait pembangunan perumahan apa. Jadi kita kemarin survei ke sana langsung menanyakan apa yang akan dibangun itu. Jadi kita mereka izin di sini. Nah, ternyata untuk perizinannya belum ada sama sekali. Belum ada sama sekali. Jadi kita panggil ke kantor. Nah, kemarin sudah kita informasikan. Jadi tata cara pelaksanaan pembangunan perumahan itu yang pertama itu harus ada persetujuan prinsip dari Bapak Wali Kota. Nah, di mana nanti tim akan turun. Ya, tim turun. Yang pertama terkait masalah lingkungan. Kemudian yang kedua terkait tentang RT/RW. Yang ketiga yaitu terkait tentang izin-izin yang akan dibuat, ya, khususnya izin mendirikan bangunan. Nah, jadi sama sekali belum ada. Jadi AMDAL segala macam belum ada Pak? Belum ada. Jadi dia mungkin nanti pakai UPL-UKL itu untuk dokumen lingkungannya. Nah, itu belum ada. Maka dari itu kami sarankan untuk segera mengajukan permohonan pembuatan IMB. Yang salah satunya nanti ada syarat itu dokumen lingkungan UPL-UKL. Nanti dilihat dari dinas teknis menetapkan apa perlu hanya SPPL saja atau harus AMDAL atau UPL-UKL. Nah, kami sarankan untuk memberhentikan dulu kegiatannya karena kita takutkan nanti dari pihak pengembang atau pengusaha itu dirugikan. Karena apabila tidak sesuai dengan RT/RW, maka bangunannya akan kita bongkar, akan dibongkar dan akan tidak mengeluarkan IMB-nya. Kan kasihan dengan pembeli masyarakat Ligau yang membeli rumah namun IMB-nya tidak kita keluarkan karena peruntukan kawasannya tidak sesuai. Maka dari itu sebelum membuat IMB ya harus adanya rekomendasi tata ruang kota SKRK dari dinas PU. Nah, jadi kami sarankan kemarin untuk menyetop sementara ya hingga adanya kejelasan administrasi terkait tentang pembangunan perumahan tersebut. Ya, jadi kita terus terang saja sangat senang apabila ada investor atau investasi yang masuk ke Kota Lubuk Linggau. Tapi harus didukung dengan data dan administrasi yang benar seperti itu. Sehingga tidak ada salah satu pihak yang dirugikan, baik pengembang ataupun pembeli nantinya seperti itu. Nah, apabila memang sudah keluar dari SKRK-nya, maka salah satu izin lainnya yaitu seperti site plan-nya harus jelas. Kemudian izin lingkungannya, kemudian dokumen lingkungannya, ruang terbuka hijau ya? RTH-nya 20% harus ada, itu tergambar dalam site plan. Nah, jadi apabila site plan-nya belum ada, bagaimana kita mau menyetujui izin itu? Maka dari itu site plan-nya itu sangat diperlukan. Nah, ini kalau untuk komersil memang menggunakan site plan dari pengembang, namun harus ada kejelasan yang mengeluarkan site plan itu. Nah, nanti bisa koordinasi dengan dinas Perkim. Kalau yang bersubsidi itu memang dikeluarkan oleh perumahan yang bersubsidi ya, itu dikeluarkan oleh Perkim dan ditandatangani juga oleh Kepala Dinas DPM PTSP. Nah, tapi kalau untuk komersil itu site plan-nya dikeluarkan oleh pihak pengembang, pihak ketiga. Namun memang pengembangnya itu harus jelas terdaftar di AHU-nya nomor berapa seperti itu. Jadi memang ada pertanggungjawaban terhadap pengembangan ke depan
Jadi sampai hari ini mereka itu untuk perizinan belum belum ada sama ada. sekali. Berkas pun belum masuk. Dan kemarin sudah kita panggil untuk segera memasukkan berkas seperti itu. Berarti sebelum izin itu keluar jangan ada operasional ya, Pak? Ya minimal tidak RT RW-nya sudah sesuai dulu. Jadi ada rekomendasi SKRK namanya yang dikeluarkan PU dan memang gambar yang diajukannya set plan-nya sudah disetujui juga. Ya baru bisa membangun. Jadi kalau kita bangun itu ada set plan-nya yang mana dulu mau dibangun. Oh ini boleh, ini RTH-nya di sini nanti. Nah ada kejelasan itu dan menjadikan komitmen bagi pengembang silakan dibangun. Nah kalau IMB-nya kan nanti dipecah itu kalau perumahan biasanya dipecah untuk satu-satu gitu. Nah untuk ininya Pak, apa namanya investornya untuk sejauh ini kita sudah tahu belum investornya siapa, kemudian penanaman modalnya berapa di Lubuk Linggau? Nah kalau masalah investornya nanti itu kan biasanya kalau pengembang ini nanti akan kita data investasinya yang masuk berapa seperti itu. Nah kita data melalui aplikasi LKPM yang terdaftar secara online. Nah kalau pengembang ini kita belum tahu karena kemarin sudah kita tanya apakah masuk dalam asosiasi REI ataukah masuk dalam asosiasi Perumahan yang lain ya? Yang lain, karena berkasnya belum masuk. Nanti pada saat berkas yang masuk kita juga koordinasi dengan Perkim ya, si pengembang ini masuk di persatuan mana gitu. Apakah pengembang ini baru seperti itu ataukah masuk di Persatuan Perumahan Syariah gitu kan? Ataukah masuk di REI ataukah masuk di Perumahan Indonesia gitu kan. Nah itu nanti kita lihat karena banyak asosiasi perumahan. Nah kalau kayak ini kita belum tahu karena nanti kita lihat dulu akte perusahaannya, akte pendirian perusahaannya apakah sudah terdaftar ahunya di kementerian seperti itu kan. Nah, kalau belum terdaftar ya mungkin ya harus terdaftar secara jelas karena ini nanti banyak dampak-dampak lain. Ada himbauan untuk masyarakat Pak? Kan udah banyak tuh yang bayar booking fee sama bayar DP. Sementara dari perizinan mereka sampai nanti rumah yang dibangun atau bermasalah dengan tanah. Karena kita kalau membuat IMB itu syarat utamanya itu alas hak tanah. Nah ini mereka belum menyerahkan itu. Sertifikat kita tanahnya. Belum tahu apakah tanah itu sudah ada sertifikatnya belum, berkasnya belum kita terima. Nah kalau memang sertifikat itu memang sudah kita terima kan berarti memang posisinya memang clear seperti itu ya. Tapi ini kita belum terima. Tapi kita lihat saja nanti ya, mudah-mudahan saja ya, seluruh bidang lah. Seluruh bidang ya. Jadi sekarang ini kan kita harus waspada gitu. Waspada karena banyak yang kegiatan-kegiatan atau usaha-usaha itu yang memang mengarah pada penipuan. Nah itu jadi ya mudah-mudahan saja ini Enggak ya? tidak, ya kita berdoakan saja karena kita selaku pemerintah ini tidak boleh harus berpositif thinking ya. Kita welcome lah Pak. Welcome. Nah mungkin kalau terkait masalah pidananya juga kita sudah ngobrol-ngobrol dengan reskrim lah ya. Ini mungkin dari Polres yang lebih paham mengusut terkait permasalahan pidananya. Jadi kalau kita di perizinan ini administrasinya lengkap kita proses. Oke. Nah itu.